Ya, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Kali ini kita akan ngobrol seputar GP Kanada kemarin yang setelah sempat lama libur ya, sekitar 2 minggu, akhirnya kita bisa menyaksikan lagi race F1 kali ini. Oke, tanpa basa-basi kita masuk lagi ke starting grid awal. Oke, seperti biasa kita bacakan ya dari starting grid 1 sampai 10. Yang pertama ada George Russell, yang kedua ada Verstappen, ketiga ada Piastri, keempat ada Antonelli, kelima ada Hamilton, keenam ada Alonso, ketujuh ada Norris, kedelapan ada Leclerc, kesembilan ada Hadjar, dan ke-10 ada Albon. Yang cukup mengagetkan di sini ada Mercedes ya, sekarang bisa jadi ke-1 nih dari starting kita ya. Gimana nih komentarnya terhadap ini menurut kalian? Oke, nah kalau Mercedes di sini tuh yang gue lihat ya dari kualifikasi kemarin, dia tuh unggul karena memakai ban medium kalau nggak salah tuh di sini. Nah, pada akhir-akhir ketiga, Russell tuh ganti ke ban medium sama Verstappen juga deh kalau nggak salah. Nah, dua itu tuh akhirnya bisa dapat pace yang bagus itu, sehingga Russell bisa dapat poin ke-1 lah, P1. Kalau yang lainnya nih, di sini kan banyak yang pakai ban soft. Nah, ternyata ban soft di sini tuh kayaknya kurang optimal dibandingkan ban medium buat kualifikasi kemarin tuh. Lalu untuk yang kualifikasi selanjutnya yang lainnya, di sini tuh ada juga kayak Ishak Hadjar di sini yang udah lumayan konsisten bisa masuk 10 besar. Dan yang lainnya, ini Alonso juga, dia sekarang udah mulai stabil juga. Kalau kayak Piastri, Norris ya, dia itu mungkin agak sedikit menurun di race sekarang, di kualifikasi sekarang. Untuk sisanya paling Verstappen dia sekarang mulai bangkit lagi. Dan yang lainnya ya udahlah, oke. Mulai dari Mercedes dulu kali ya. Emang Mercedes tuh dari tahun kemarin kayaknya bisa kelihatan unggul di trek-trek yang dingin, si aspalnya tuh. Dan kebetulan di Kanada ini treknya lumayan dingin pas kualifikasi kemarin tuh. Jadi ya bisa memaksimalkan apa yang ada, keunggulan dari Mercedes. Bisa dilihat juga Russell, Antonelli juga keempat kan, udah lumayan bagus tuh. Terus kemarin tuh sempat ada ini kan, meskipun gua nggak nonton kualifikasinya, cuman gua denger wawancara pas kualifikasi dari Leclerc, katanya dia punya pace yang bagus di sektor pertama. Cuman gara-gara kehalangin sama Hadjar di turn 10 kalau nggak salah. Gara-gara itu si Leclerc dari kena dirty air terus kayak sliding gitu, nggak tahu gimana ya, gue lupa. Pokoknya gara-gara itu Sliding, si Kak. sliding ya, bener ya? Marah dia karena dirty air benar. Ya pokoknya gara-gara itu sektor pertamanya yang awalnya paling cepat jadi hancur. Dan Leclerc juga ngomong dari awal tuh gue sebenarnya bisa pole di sini, cuman gara-gara kehalangan itu jadi ke-8. Ya sisanya oke lah. Di sini yang cukup mengagetkan ya dari McLaren sendiri ya, yang biasanya dia dapat pole position 1/2, sekarang turun ya dia. Gimana tuh Bi? Ya mungkin yang lainnya lagi bagus ya. Contohnya kayak tadi Mercedes sekarang dapat performanya yang bagus. Jadi ya mungkin karena gitulah. Yang lain lagi oke, dia akhirnya ada sedikit saingannya gitu. Sedangkan sebelumnya kan McLaren kayak belum ada saingan mobil yang oke gitu. Sekarang udah dapat Mercedes di race ini dengan cuaca dinginnya gitu. Ini McLaren bawa tambahan upgradean sayap depan nggak salah lagi. Apakah tidak Oh ya, bekerja yang atau bagaimana ya? kayaknya nggak ngaruh banget deh, kayak cuman tambahan dikit itu kan Sayap ya. depannya di kayak rantai-rantainya gitu di end plate yang itu namanya, yang itu Leclerc lepas tuh. Yang End plate benar. hah, yang kayak ada mini di RS gitu dikit nih, tapi di depan ini. Ya, itu kan ada di salah satu upgrade terbaru McLaren yang kita lihat. Cuman kayaknya belum terkelihatan potensinya kayak gimana. Belum, jadi ya gitu. Dia emang belum terlalu ngefek kali ya untuk di sirkuit ini ya, upgrade dari McLaren sendiri. Ya, Oke, kita langsung aja masuk ke awal balapan. Di awal balapan itu sempat ada apa? Mereka mulai pertandingan bagus, ada sempat Kimi Antonelli sama Piastri ya. Kalau Pinto Sebelum itu kan ada Kimi Antonelli sama Piastri dulu yang sempat iya. Piastri itu hampir 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 apa? melebar ya gitu. Hampir susul Melebar, ya, ya. hampir melebar sama Tapi dia Saya dijaga tahu. lah biar
gitu. Iya, tetap terjaga sih, jadinya nggak susul ya sama Kimi Antonelli. Kesusul Dan nggak sih selanjutnya juga di turn kelimanya nggak usah kesusul deh. Kan Kemian jadi turn 3 ketiga. tuh yang dia eh, oh ya akhirnya susul juga ya sama Kimi Antonelli ya. kesusul. Kesusul. Itu reaction time-nya lebih cepat Iya, Kimi kalau nggak salah di situ teh. ya di situ ya. Lalu juga ada Albon juga ya sempat melebar gara-gara ditutup ruangannya sama Colapinto sehingga menyebabkan kerugian sini buat Albon ya. Ngarit Gimana nih komentarnya menurut kalian nih dari Albon sini? Ini tuh kan sebelum kejadian tuh kan Albon tuh kayak pingin nyusul si Nicola Pinto ya. Cuma Nicola Pinto kayak gak ngasih ruang. Akhirnya Albon gimana lagi mau arah kemana ya udahlah bablas aja ke rumput. Jadi itu kan si Nicola Pinto akhirnya kan agak sedikit melambat lah biar dia gak kena kecelakaan juga. Nah di sini langsung si Hulkenberg ambil peluang gitu lah dari kejadian Nicola Pinto sama Albon di sini. Nicola Pinto melambat, Hulkenberg dia langsung ngambil celah buat masuk gitu. Tapi ya di sini ya gitulah karena lagi awal race rame banyak kendaraan juga jadi ya rawan kejadian kayak gini tuh udah pasti mungkin kejadian berapa persen gitu. di balapan kali ini kita ngelihat kalau Alexander Albon yang sebenarnya kata saya juga dia kelihatannya kayak baik cuman kalau misalkan ke tim engineer-nya dia tukang marah-marah dan di sini dia kayaknya marah-marah banget deh anjir habis kena kecelakaan ini kecelakaan ngindarin Colapinto ini soalnya kalau misalkan emang dipaksain ke jalurnya mau nggak mau pasti tabrakan sama Colapinto dan itu lebih rugi lagi ke Williams-nya jadi ya udah paling ke run off area ngarit sedikit terus balik lagi ke track dan akhirnya juga kena damage banyak itu powernya harusnya ngarit gitu. Iya kan Iya ini. sampai harus itu kan DNF kan ya nanti di akhir. Ya, tuh. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya ya. Di slide selanjutnya di sini ada Max Verstappen yang hampir kena susul ya sama si Kimi Antonelli nih. Tapi di sini start strateginya mungkin hampir berhasil dari Mercedes ini pit ya, tapi tetap masih ada gap sih ya. Tetap Verstappen jadi Kimi Antonelli nggak bisa nyusul balik Verstappen. Gimana nih komentarnya buat kalian? Apa ya ini tuh kan awal mulanya kan karena Verstappen posisi pertama dia kan yang selalu ngambil pit duluan ya. Nah mungkin di sini tuh kayak Antonelli dia kayak ngambil coba peluang buat ya ambil pit setelah lewat satu lap dari Max dia berusaha untuk bukan dekat kayak menyalip gitu lah dari Max cuman Tuh. ya dia gak berhasil lah, intinya gak berhasil buat nyalip Max setelah masuk pit tapi hampir udah dua Hampir, kesempatan mungkin dia dua kesempatan cuman yang kesempatan yang paling mendekati dia hampir nyalip Max keluar dari pit itu kesempatan kedua yang paling mendekati itu sisanya ya hampir-hampir aja sih. Di sini Red Bull strateginya lumayan bagus ya sebenarnya ya kita ngelihat si Kimi Antonelli udah nyusul si Max terus pas udah hampir-hampir nyusul itu si Maxnya langsung dimasukin ke pit langsung ganti ban ganti ke hard jadi undercut nyoba undercut si Kimi di situ sebenarnya ya kalau misalnya dari segi pace mungkin pas disandingin yang sebelum pit itu Kimi lebih kencang ya dia udah mau nyusul banget gitu cuman pas hampir-hampir nyusul dia masuk pit Maxnya masuk pit terus yang kedua kalinya juga di stint keduanya Kimi lagi-lagi Kimi Antonelli mau nyusul cuman si Maxnya langsung masuk pit dan akhirnya posisi keduanya masih disecure sama Max jadi di sini yang ambil peran tuh sebenarnya Red Bull-nya yang call Red Bull-nya udah bagus mana cover ini. Berarti di sini strategi dari Red Bull sendiri udah bagus ya untuk ya agar dia mengamankan posisi keduanya ya agar tidak disusul sama Kimi Antonelli yang cepat di belakang ya. Soalnya kayak lihat di video tuh waktu di race yang akhir gitu ya waktu hampir wheel to wheel Antonelli sama Max kayak mau saling bersaing tahu-tahu Maxnya malah nyelonong lurus masuk pit aja. Jadi kalau jadi Antonelli kayaknya kayak kalau tau gini mah tuh jangan sesuatu nggak sama gua gitu aja. Nah, serahin posisinya. Tapi Jadi biasanya kayak banyak ngepareng Maxnya tanya. biasanya kalau yang kayak gitu tuh si pitwallnya udah ngeliat duluan gak sih? Misalkan kru Red Bull-nya udah bawa ban nih. Oh, Maxnya bakal mau pit nih. Cuman kayaknya di sini nggak terjadi itu deh.
dari tim Mercedesnya Kayak nggak tiba-tiba ngeliat. ya. Iya. Heeh. Kayak kesannya teh kayak masih mau terus ya, wheel to wheel terus aja. Tahu-tahu ini belok kanan ini lurus aja. Udah weh. Di prank ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada yang kurang beruntung sih di sini Albon ya, yang harus meminjamkan mobil ya, DNF kembali. Setelah kemarin juga di GP Spanyol dia DNF, sekarang juga DNF nih. Kasian juga ya. Gimana sih komentar menurut kalian? Ini mah Bar kayaknya gimana kayak udah balik ke setelan William lah ini mah. Kayaknya kejadian Albon sebelum DNF itu kan udah banyak ya rentetan kejadiannya. Kayak dari kualifikasi Q1, dia tiba-tiba di tikungan karena downforce-nya tinggi, casing belakangnya meledak. Oh Langsung iya, itu kelihatan slow keren anjir. mesinnya. Bagus ya itu. Itu keren Ya, banget anjir. tunjukkan aja. Wah, nggak diliatin fotonya, lupa ini. Nah itu kan gara-gara downforce-nya tinggi mungkin ya. Downforce tinggi lagi ngejar waktu gitu lah di kualifikasi. Masuk tikungan meledak. Langsung awal race dia kan mau nyusulin Nicola Pinto, tahu-tahu karena nggak ada ruang akhirnya melebar ke gitu. Kalau kata Ikam lagi babat rumput gitu ya. Langsung sekarang kejadiannya gara-gara rentetan kejadian itu akhirnya dia harus DNF, jadi ya udah wajar mungkin lah DNF juga. Jadi dari yang Udah tadi yang kasihan. Hasbi ngomong, kita jadi bisa ngelihat dalaman mobil F1 yang di era ground effect ya, terutama ya. Soalnya kan era hybrid udah pernah Max Verstappen udah pernah ngeliatin kan. Seseksi apa Yang waktu itu. moncongnya emas ya. Iya anjir, seksi banget itu Keren itu. 2016 anjir. Kita bisa ngelihat dalamannya Keren mobil pisan, F1. Anjing, keren banget. Terus kita ngelihat yang kemarin yang Albon juga keren banget anjir. Meskipun udah nggak ada emasnya kalau nggak salah ya. Diganti sama Nggak silver. ada. Iya. Wah, kita nggak ada Hmm. fotonya sih. Sayang banget. Ntar dah anjing. Kemudian itu keren banget Kalau yang mobil Albon F1. mah ini hitam. Ya hitam kan? Kalau nggak salah ada silvernya deh. Ada di bawah. Jadi semuanya tuh silver kecuali nose itunya, bukan nose-nya, kayak head itunya, exhaust headnya itu hitam. Keren anjing. Tapi lebih keren yang Max sih. Yang Max soalnya tiba-tiba emas gitu Emang. loh. Jujur itu seksi banget anjing. Tapi ya keren, tapi bagi drivernya kan kaget tiba-tiba meledak gitu aja di belakang. Agak Udah aneh ada juga kejadian nggak sih apa-apa, sebenarnya? tiba-tiba meledak. Iya, Aneh nggak sih? Apa ininya anjing? Bautnya kurang kah? Kalau kata komentator mah kan karena downforce-nya yang tinggi katanya teh, downforce tinggi di tikungan pula pakai ban soft, tapi dah semua juga gitu. Emang kayak mungkinnya emang lemah ya si itunya, si bodinya. Oke, sasis Avanza. sama saya. Oke, lanjut Bar. Di sini juga agak kurang beruntung ya dari Albon sendiri kan emang sebelum-sebelumnya udah di 2 pertandingan sebelumnya kan dia kan masuk 10 besar terus kan. Tapi di 2 pertandingan terakhir dari sekarang sampai sama Spanyol dia harus DNF sih. Gantian sama Sainz Bar. Di praktis Iya, pertama ya sekarang dia tuh ketiga tuh kedua. Pertama deh. Praktis pertama ya itu kaget juga nggak sih? Soalnya kan kita nggak nonton ya, itu jam 1-an gitu. Agak mas juga nontonnya. Tiba-tiba pertama, anjir keren katanya. Pertama, apakah ini pertanda Williams akan naik? Ternyata tidak. malah ngarit ya. Ngarap William lagi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada Hamilton yang nabrak groundhog. Ya, yang itu hewan yang ada di meme tuh yang teriak itu. Dan juga menyebabkan damage kepada mobilnya tuh. Kerugian sih buat Hamilton sini. Gimana nih menurut kalian nih? Itu lebih ke sial nggak sih Bar? Ya, Kayak siap. dia tuh udah di depan, udah dapat pace yang bagus. Di belakang Leclerc sama Lando masih berjuang dengan ban hardnya. Dia di sini enak sendiri. Tahu-tahu ketabrak hewan yang tiba-tiba akhirnya jadi turun pace-nya. Ya gitulah. Apa saja mungkin. Ini Langsung teriak makanya dari situ. demi hewan ada terus tiap tahunnya nggak ada solvingnya gitu loh. Tahun kemarin juga kalau nggak salah pas stres dia nyebrang di sininya si marmut ini. Dan sekarang emang kebetulan apes aja tabrak sama Hamilton. Dan Hamilton juga kayak sedih gitu loh, dia ngomong, gue sayang banget sama hewan, cina agak sedih ngelihatnya kalau gue tabrak.
Mana bayangin aja ditabrak sama mobil F1 itu yang bawahnya gitu. Kecepatan 300 km per jam. Langsung meninggal aja. Iya. Ya, meninggal tahu-tahu udah, kau udah di mana ini? Gak kerasa nih. Dan kalau kita lihat Persis itu di kayak ya gimana, Bar? persis itu kayak di meme kayak sudah ketabrak. Tuh teriak kayak mana? Memang di groundhog ini nggak cuma satu dua, mereka berkeluarga banyak, ada sepuluhan kayaknya ada deh 10 ekoran. Pastilah kan dia hampir sespesies sama tikus kan ya. Iya, Iya. kayaknya Itu juga habitat mereka kali ya. iya dekat Gitu. sungai kan itu kan. Cuman tetap harus Hmm. ditanggulangi nggak sih, kasihan ke pembalap sama ke hewannya juga anjir. Tiap tahun ada terus. Apa ya, mungkin nggak Yes. mungkin ditutup sih anjir sebenarnya. Apa bisa relokasi juga, bingung. Nggak tahu dah, nggak ngerti. Nggak ada Kan solusinya aja. udah habitatnya dia. Iya, Susah juga nggak sih kak? Soalnya kan acara juga dipakainya setahun sekali kan. iya setahun sekali. Soalnya kalau misalnya dipindahin mereka, ya sisa-sisa bulan-bulannya kan mereka pasti datang lagi kayaknya ya. Iya. Nggak susah sih solusinya sih. Cuman ya gimana tahun depan, apakah siapa tahu kena yang lain kan kita nggak tahu. Oke, kita lanjut di sini. Di sini ada Charles Leclerc yang menanyakan strategi kepada Ferrari ya. Ini kayaknya cukup bingung nih si Charles Leclerc strateginya gimana. Gimana nih kak? Yang tahu nih Tris, dari Ferrari. Apa ya? Kayak tiap balapan ada terus gitu momen-momen radio yang aneh-anehnya tuh. Di sini kayak awalnya Leclerc udah setuju kan. Dia si race engineer-nya siapa sih namanya? Bukan Syafi. Brian Bozzi, dia nanya kan, plan B. Terus si Leclerc ngomong, enggak, gue pengennya plan C. Oke ya. Terus tiba-tiba Oke. dimasukin ke pit. Kok jadi plan B kayaknya. Bener-bener nggak sinkron banget aja, nggak ngerti kenapa. Ya, kayaknya Leclerc emang ngelihat celah buat satu stop ya. Cuman kita ngelihat sendiri di sini eh, satu stop bisa berhasil dibuat driver-driver yang di belakang kayak Sainz, siapa lagi ya? Di belakang-belakang pokoknya di bawah 8 ke bawah gitu kalau nggak salah, mereka tuh pakai ban hard sampai akhir sampai pertengahan lap terus ganti ke medium terus ya udah satu stint doang. Itu bisa berhasil buat driver di belakang soalnya kan pressure-nya sedikit ya. Kalau misalkan di depan tuh agak susah kayaknya buat satu stop, makanya si race engineer-nya agak tidak memperbolehkan lah. Cuman nggak ada komunikasi sama sekali aja. Tiba-tiba dia udah ngomong plan C, oke plan C, terus tiba-tiba di ke plan B gitu loh. Sebel aja di Leclerc juga. Di prank berarti kayak itu teh atau gimana? Iya. Kan awalnya sama-sama setuju. Ya oke. Tahu-tahu kayak kayak nggak mau ribet gitu si Putih, Brian Bozia tuh, si race engineer tuh ini pasti di debat nggak mau ribet aing, tiba-tiba dimasukin aja. tapi kan itu kan bahaya juga kan bisa ngebuat harmoni timnya kan jadi berantakan nanti ya. Ya Jadi lumayan. jadi apa sih? Jadi kayak saling terasisu, jadi saling tidak percaya antara driver sama race engineer-nya buat kedepannya. Ya nggak tahu sih. Tapi kan di sini tuh kan ada yang pakai strategi ini tuh Lando ya, yang dari hard masuk pit, langsung pakai medium. Lando medium hard, tapi emang lama mediumnya. Medium bukan Hard ya, hard bener, hard. hard dulu bareng Hard, kan sama medium, hard, Leclerc tapi hard. bedanya Leclerc tuh hard medium, kalau Norris tuh hard medium hard. Si Leclerc di sini pengennya pakai habis stint kedua tuh pakai medium, soalnya dia pikir medium gue kencang pakai medium dia bisa ngejar yang depan, cuman dikasihnya ban hard. Jadi ya kelima kan. Ya, Udahlah. Segitu juga naik dari ketujuh. di akhir juga nggak ada Itu safety car dia sih. sih. Si race engineer memang kayak menghindari perdebatan sama Charles Leclerc ya sih. Iya, udah malas aja Oh iya, main musik. Iya, menghindari perdebatan yang tidak perlu lah ya. bukannya sebelum itu waktu di kualifikasi kan si Leclerc teh nambah wall ya.
Iya, di Tahu nggak? praktis. Iya. Eh, Karena di praktis praktis yang bukan? nanya yang gua ketabrak gitu, mobil gua tabrakan sama tembok kata si itu teh Mas Biwol. Gitu doang aja. Bukan anjing itu Kayak dibalas editan lagi aja. bangsat. Tahu juga aja. Kalau bener bagus aja. Lanjut Bar. Oke, lanjut. Sini ada radio dari Piastri. Yang di sini ada apa? Si Rasinya ngomong ke Piastri, lu Piastri menjawab juga ya, gitulah. Gimana Bi dari Piastri ini Bi? Terjauh ini Bi, menurut komentar Asbi. Piastri di race ini kayaknya dia underperform lah menurut gua mah. Soalnya kan dia turun posisi dari kualifikasi. Juga dia ada dapat beberapa kali pressure dari Lando, dari Antonelli. Jadi kayaknya dia kurang bagus performanya. Cuman ya dari apa sih si radio dari engineer-nya minta dia buat tetap pakai itu teh tetap pakai ban hard ya kak ya. Iya dia bilang apakah kita bisa Ya, sampai akhir kayak gini terus tanpa graining front Hmm. left tuh. Cuman biasanya ngomong kemungkinan kecil katanya. Ya ini ya. Tapi baguslah dia setidaknya ngambil keputusan cepat itulah. Meskipun hasilnya ya masih main aman di sini tapi setidaknya dia masih dapat poin lah buat akhir balapannya. Paling gitu. Ya, itu apa ya? Ya di sini Piastri juga ngomong kan kemarin tadi Leclerc pengennya satu stop. Sementara di Piastri udah bilang ini nggak akan mungkin kayaknya. Kemungkinan kecil banget buat satu stop. Jadi mungkin Leclerc agak ambisius ya di sini ya. Kalau misalnya ngedengar dari radionya Piastri. Hmm. di sini bikin Piastri lebih terbuka kali ya untuk masuk ke pit, jadi ya tidak mempertahankan satu stint doang ya. Ya, Bagus sih, ini emang kayak sini mental juara Piastri cukup oke sih menurut gua sih, kayak realistis aja ya iya. ini. Bagus, dia tuh segalanya terukur bar, keren. Terukur, gak pernah main di atas ambang antara gagal dan berhasil gitu. Dia selalu ambil possibility yang aman itulah sejauh ini gitu. Iya. Oke. Oke, kita masuk lagi ke selanjutnya. Sini dari race engineer-nya bilang ke Piastri bahwa kalau misalnya ada safety car, kita bisa mengganti ke soft, dan si Piastri juga jawab sih. Ya, tapi sampai akhir juga nggak ada safety car. Tapi ternyata yang menyebabkan safety car itu ya mereka sendiri, McLaren. Mereka memanfaatkan safety car, tapi ternyata dari mereka sendiri safety car-nya. Gimana nih tanggapannya? Ini mah kualat aja. Norris yang Lagi-lagi nanya di balapan. yang ditanya Norris bukan Piastri. Norris Oh ya, lah. Norris. Oh ya, Norris. Sorry. Lagi balapan, tiba-tiba berandai-andai. Tahu-tahu malah dia yang kena. Enggak Dia bisa, sih soalnya kan yang kemarin pernah yang hampir apa? akhir di mana ya? Imola ya. Yang hampir akhir mau balapan tiba-tiba ada safety car. Mungkin dia mikirnya ke sana. Tapi ya kan itu kan kejadian Ya. tidak terduga. Kayak force major gitulah. Cuman kalau tidak terduga Jangan juga terlalu berharap aja. harus tetap ada kemungkinannya gitu, Wi. Harus tetap dipikirin gitu. Ya mungkin dia cuma basa-basi doang, enggak basa-basi sih, mungkin cuman ya kalau misalkan ada safety car mau masuk nggak gitu. Daripada nanti pas udah ada safety car-nya panik sendiri gitu, mau masuk atau enggak gitu. Kayak Max kemarin. Masuk tiba-tiba Oh, hard bener. gitu. Takutnya kayak gitu sebenarnya. Hmm. Tapi ya di sini gara-gara endingnya malah dia ngebuat safety car jadi kayak bahan bulian lagi deh kayak gini tuh aja. Ya, Kasihan juga ke dia deh. foreshadowing nggak sih dia? Kayak melihat gambaran ke depan. Tapi nggak tahu siapa pembalap oren tuh yang bakal kena. Itu dia sendiri ya. Di sini McLaren juga melihat ini ya kayak Eka tadi bilang, menghindari dari strategi dari Red Bull kemarin yang tiba-tiba masuk pit stop menggunakan ban hard, dan Verstappen menyangka kok bisa ban hard gitu ya. Iya, iya. Oke, kita lanjut di sini. Yang kita tunggu-tunggu nih dari kemarin-kemarin, mungkin yang gua tunggu sih ini antara McLaren nih yang menyebabkan
ada Norris DNF. Nah gimana nih komentar ini kayaknya seru banget sih sini. Ya, itu kan bagi kalian mah kan itu yang ditunggu-tunggu ya, persaingan antar dua McLaren. Kalau gue kan selalu konsisten dari awal, gue mah gak mau ngeliat persaingan dua McLaren kayak gini, takut kejadian DNF. Malah sekarang kan kejadian akhirnya yang ditakut-takutin sama gue. Di sini tuh kan untungnya yang DNF-nya bukan Piastri, untungnya bagi gue yang secara subjektif suka ke Piastri. Cuman ya tetap jadi poin Max hampir mendekati, bisa lah mendekati ke poinnya Piastri. Cuman ya di kejadian ini tuh ya, ini kan awalnya tuh Piastri tuh pingin ngejar si Antonelli, awalnya tuh pingin ngejar Antonelli buat masuk ke posisi ketiga. Cuman selain Piastri pingin ngejar Antonelli ke posisi tiga, di belakang juga Lando dia kayak lihat kesempatan buat ambil celah dari sisi dalam atau luar sih, lupa lagi bahasa. Ini mah dalam. Dalam ya, ha. Dan emang terbukti berhasil, cuman setelah berhasil dia akhirnya melebar, akhirnya kesusul lagi sama Piastri. Nah, mungkin situ kayak ada ambisi dari Lando, ada kemungkinan dikit buat nyusul Piastri, jadinya dia melihat sedikit kemungkinan dia bisa nyusul, akhirnya dia coba ambil. Cuman anehnya dia tuh ngambil sisi buat nyalipnya tuh di sisi yang gak lazim gitu. Kayaknya tuh udah racing line normalnya di sini tuh Piastri udah benar, cuman gimana ya, kayak Lando tuh gak tahu dia transpirasi dari film Cars atau gimana ya, coba ngambil nempel ke wall biar gitulah, biar ada turbo tambahan atau gimana, saya gue gak tahu juga lah. Makanya rada unik, udah sama dia nyentuh Piastri juga enggak, malah nyentuh wallnya dia kecelakaan sendiri yang aneh gitu. Jadi ya main mah isu dia sebagai driver, skill isu lah intinya. Ya, apa ya? Dari lap itu lap berapa ya? Berarti lap 60-an kalau nggak salah. Dari 6566 dar yang tetan gitu. Iya. 65 tuh eh Norris tuh udah mulai ngejar, terus dapat DRS, tapi depan juga Piastri pinternya dia nambahin pace-nya biar dapat DRS dari Kimi Antonelli, jadi dia secure juga posisinya sama Kimi Antonelli, dapat DRS juga. Dan di situ terjadilah battle lumayan panjang tuh battlenya tuh, ada 3 lapan. Pokoknya Piastri susah nyalip Kimi, Norris juga susah nyalip Piastri. Dan akhirnya adalah tuh pokoknya si Piastri itu setiap di tikungan yang U-turn itu ya diharapin dia tuh agak melebar gitu loh, biar nggak kena dirty air-nya Antonelli, terus si Norris juga biar kena dirty air-nya si Piastri. Pokoknya dia tuh emang agak sengaja agak melebar gitu loh. Dan dia dapat exit yang bagus di sebelum-sebelumnya tuh. Cuman mungkin pas Norris nyusul tuh agak lebar sedikit ya, agak bener-bener agak kelebaran si Piastri tuh ngambilnya. Makanya Norris bisa dari dalam, late braking dari dalam dia ngambil lah tuh. Cuman exitnya jadi jelek si Norris tuh. Akhirnya kan wheel to wheel di situ tuh. Buat dari wheel to wheel tuh udah oke lah, agak ngeri sebenarnya ya. Itu soalnya udah dekat banget, sekitar 10 sentian kayaknya ada deh. Dan akhirnya puncaknya ya di hampir mau turn pertama dia Norris apa ya? Mungkin ambisinya, dia ngeliat ambisi yang lumayan bagus di setelah itu, mungkin dia ngerasa bisa atau ngerasa gimana, dia ngambil, akhirnya front wingnya kena ban belakang Piastri dan ya terjadi kecelakaan ini. Eh, Mungkin kalau kita lihat tadi, Tapi di sini oh boleh boleh Bar. sebenarnya ada radio dari McLaren nggak sih yang biarkan mereka duel atau enggaknya? Itu nggak akan mungkin sih, soalnya ini mereka berdua bertanding buat championship gitu, pasti dibiarin battle. Ya cuman mungkin agak clean battlenya yang biar mereka ngomong. Cuman kalau misalkan ada dua-dua, kan ini lagi persaingan konstruktor WDC kan, McLaren WDC ya. nggak akan mungkin nge-command kayak kayak gitu ya, pasti dua-duanya disuruh battle, soalnya ini emang hak mereka buat battle gitu loh. Gue ngeliat tuh di komen Twitter, komen IG, banyak yang ngomong kenapa sih nggak let Norris biar ngepas Piastri. Kan Norris kelihatan lebih kenceng, Piastri kan udah berapa kali ngajar Kimi Antonelli, nggak bisa, nggak gitu aja ininya konsepnya. Ini kalau misalkan agak jauh ya, Norris sama Piastri agak jauh misalkan gitu, atau mungkin posisi WCC-nya dipertaruhkan gitu, ini kan enggak, WCC udah aman di atas, terus mereka berdua juga lagi battle championship gitu, jadi nggak akan mungkin ada ya posisi switchback gitu loh, swap posisi gitu loh. Itu nggak akan mungkin, itu aneh, itu konyol banget kalau misalkan ada McLaren nerapin itu.
Mm-mm. Ya Asbi nih, gimana nih Bi? Komentarnya Bi? Ya bener kata Eka ini memang emang dua-duanya emang udah oke saling bersaing dan dapat dua-duanya juga dapat momentum juga. Kalau dilepasin satu malah kayak buang-buang peluang juga lah. Dan ini kan salah satu hiburan bagi kita sebagai penonton kan adanya kejadian ini Ya, saling bersaing antara dua McLaren ini. Kalau ada yang satu mengalah kan pasti bakal ngebuat fans atau penonton netral tuh kayak ini mah udah setting udah gak seru gitu nggak ada yang namanya balapan kan pasti ada gengsi buat saling bersaing saling gitulah. Kalau terlalu strategis atau textbook banget kan nantinya kayak bosan itu kayak terlalu robotik banget nontonnya tuh. Jadi ya udah benar, memang harus bersaing dua orang ini kalau ada momennya gitu. Jadi ya nggak ada yang salah sih udah oke. Ya emang. gara-gara DNF ini nggak menyebabkan keuntungan sendiri ya bagi Max Verstappen yang bisa Ya bisa lumayan lah. mendekati poinnya lah ke Lando Norris lah ya. Agak lega Salah sih nih. habis itu lihat Max Verstappen kayaknya. Kemarin kena Mungkin penalti di kan. depannya kita juga bisa ngelihat battle-battle McLaren lagi ya. Seru. Harusnya ada sih. Boleh battle. Iya. Boleh boleh gue setuju battle mah, cuman jangan sampai ada yang DNF intinya mah. Iya. Ini Norris Clean ceroboh battle lah ya banget. berarti ya. Mm-mm. Nggak clean aja ini Norris. Ya sih di sini kayaknya Norris juga agak terlalu memaksakan ya Bisa ke diri slide sendiri selanjutnya kali buat Bar. Sekarang nyusul. Bar. Oke, selanjutnya kita masuk sini juga bisa selanjutnya setelah terjadi DNF si apa front wing dari Norris rusak dia DNF dan juga dia minta maaf dari radionya. Emang ini ada salah saya gitu, salah gua gitu ini. Emang Sugar skill nggak issue tuh? ya, ya. Iya. Dia mengaku ya bahwa itu kesalahan dia. Heeh. Selaras Ngaku juga kan dong. dia kan minta maaf juga kan masuk ke Piastri ya. Mm-mm. Gimana nih komentar menurut kalian? Itu menurut kalian si Norris kayak yang serba salah nggak sih? Itu kalau di posisi jadi orang baik tetap disalahin sama netizen. Jadi posisi orang jahat kayak Max itu kalau udah tahu dia salah tapi dia marah-marah pasti bakal tetap dibully sama netizen. Kayaknya sekarang Norris kayak apa sih tuh nasibnya tuh kayak mau pilih ke arah mana juga tetap bakal disalahin aja. Cuman ya bagi gua tetap suka Norris dengan karakter yang sekarang lah, karakter yang ya terlalu merendahkan dirinya sendiri. Itu gue suka soalnya jarang pembalap F1 yang kayak gitu. Cuman ya Eh, respon dari Norris setelah tabrakan langsung minta maaf ya, itu agak unik juga deh. Kayak dia tuh udah tahu bakal kecelakaan berarti gitu. Karena itu langsung gercep minta maaf juga. eh, Gimana ya? Ya no hard feeling buat fans Norris ya. Cuman di sini Norris emang dalam tanda kutip agak tolol ya. Ngambilnya nggak bisa dipungkiri Norris emang agak tolol ngambilnya. Ngambil gap sekecil ini kalau misalkan lihat dari gapnya yang di onboard ini nih. Ini udah nggak mungkin buat ada nyusul gitu. Ya mungkin kita nggak tahu ya soalnya kan ini sepersekian detik buat ngambil keputusan ya. Cuman eh nggak bisa maksain juga anjir di sini tuh. Mungkin kalau misalkan dia ambil switchback ke kanan agak bisa ya. Cuman kan itu baik lagi kayak kata tadi gua. Ini kan sepersekian detik itunya reactionnya. Dan Norris memutuskan untuk ya terobos aja gitu. Jadi yang paling jadi masalah tuh kalau misalkan Piastrinya kena kena ikutan kena juga gitu loh. Mm-mm. Ini kan bisa ngehancurin dua-duanya satu timnya sendiri gitu rekan rekan teammate-nya Ya, sendiri. Nah itu kan yang jadi masalah tuh. Cuman ya untungnya Piastri nggak kenapa-kenapa sih. Dan di sini ya, emang harusnya Norris minta maaf bi. Kalau nggak minta maaf, wah kacau ya, ini orang. iya. Dia udah tahu dia udah tahu dia ceroboh. Kalau misalnya nggak minta maaf, aneh juga sebenarnya. Kan ada contoh Max, dia kan gitu, Max. Dia mau dia salah atau benar kan dia gak pernah minta maaf. Bisa gitu kalau mau ngambil sisi orang jahat gitu. Kalau nggak sih kayak Alonso gitu lah. Tapi ini bego bi, ceroboh bi ya. Emang Ya sih. gak prediksi tiba-tiba aja. Kayak kemarin Lawson tiba-tiba blue itu loh langsung nyalip. Jadi emang unik. Menurut gue sih unik juga sih respon dari ini sih. Minta maaf ya Norris ke Piastri sih. Karena kan di sini kan sebenarnya yang kerugian sendiri kan dari si Norrisnya sendiri kan. Piastri ya gak turun apa-apa. Ya gak kesentuh apapun Piastri itu. Iya, Kesentuh bi, yang ban belakangnya. yang
Ya kesulitan pasti kan maksudnya nggak ada Ya kerugian nggak apa-apa kan nggak dari nggak nggak Piastri ya. nggak apa-apa nggak apa-apa. Tapi dari Norrisnya sendiri tuh yang kerugi jadi DNF. Ya, mungkin Norris Cukup juga unik sih menurut gue sih takutnya itu. itu, mikirnya Iya kayak sih. gitu mungkin. Takutnya kena kena Piastri jadi dua-duanya crash DNF. Lah kena keempat. Tiba-tiba lagi aja. Oke, kita lanjut ya slide selanjutnya ya. Dari kejadian tadi juga cukup mengingatkan kita terhadap kejadian dari dua antara Hamilton versus Button nih. Gimana nih menurut kalian? McLaren emang sering banget kayaknya Kan kayak kejadian gitu. tempatnya juga sama kan situ ya. Sama Sama ya. Cuman ada sedikit perbedaan ya kayak di sini tuh. ya di sini Button yang tiba-tiba ke kanan, tiba-tiba nyerempet Hamilton. Emang dari dulu kayaknya McLaren Ya. terlalu suka gelut sama teammate sendiri deh, Bi. Dari Ya, Alan, kayaknya jadi sejarah emang dari Alan terulang Prost, deh. Bi. Dari desain Alan Sama Prost, Senna itu. Alonso, Dan ini Lewis, Hamilton ya. Hamilton, ya Hamilton sama Rosberg itu di Alonso Mercedes ya, Hamilton. bukan ya? Bukan McLaren ya? Hmm. Ya. Oh ya ngomong-ngomong Nico Rosberg juga, ini kan Nico Rosberg ada jinxnya kan. Dia udah foto di turn ini. Udah ada kejadian, ada yang crash di situ aja. Emang jinxnya masih berlaku berarti. Oke, kita harus lagi ke selanjutnya. Lihat slide selanjutnya. Ya, gara-gara kejadian tadi, Norris DNF, sehingga membutuhkan safety car ke depan. Ya, safety keluar, dan sampai akhir balapan. Beres. Balapan. Anti klimaks. Balapan dia nggak gitu kan. Overall Paling ya ya. kayak di sini tuh kayak ini ya ada sedikit apa sih kayak protesnya Max ya yang safety car ini tuh Oh iya, yang gimana dia ya udah itu? di prank late braking udah di Oh ya, di jarak slide selanjutnya terlalu nih. jauh. Hmm. Langsung bahas aja ini. Langsung bahas aja dah. Langsung aja mereka. Boleh. Ini selanjutnya ini ya, ada sedikit protes dari Max Verstappen yang under dari safety car ini. Russell, sorry. Russell seperti bermain kotor gitu ya. Sehingga Max marah gitu. Dan juga protes ya sini. Oh. Si Gimana Russell komentar menurut kalian? break testing kalau nggak salah itu teh. Tiba-tiba banget tapi break testingnya. Untungnya Max ada di kanan, untungnya ya. Kalau misalkan di belakangnya mungkin agak bisa jadi tabrakan ya. Agak aneh juga tabrakan pas safety car gitu ya. Terus Mas harus 2 mobil nanti aja. terus gara-gara ini juga kalau nggak salah si Red Bull tuh nyala ini apa sih ngirim petisi ke FIA. Katanya Russell break testing. Cuman kan akhirnya bantah juga. Ada 2 ya. Langsung yang kedua kan Yang kedua apa? Enggak, belum tahu. Gue belum lihat. sama safety car-nya setelah finish terlalu jauh. Oh ya, ada Tapi gap ada pembelaan dari 7 mobil itu kalau nggak salah. Oh 10 ya. malahan kalau kata Verstappen ya mah kayak gap 10 mobil katanya tuh. Ya, gap 10 mobil. Cuman kan nggak jadi ya itu kan. Jadi cuma peringatan doang. Soalnya banyak yang ininya yang ngelanggarnya. Mungkin kalau 1 2 Iya. kena ya. Nah, ini gara-gara banyak yang ngelanggar jadi ya udah jadi kasih peringatan doang. Cuman di sini kan Yuki Tsunoda yang awalnya kena peringatan gara-gara ngelanggar red flag protes kan di situ kan. Oh yang lain nggak kena penalti, cina. Gua doang yang kena penalti. Harusnya yang lain juga kena penalti kayak gitu, cina. Pelanggaran kecil gitu, cina. Itu kan agak tantrum lah Yuki Tsunoda. Terus soal yang Russell ini kemungkinan besar Red Bull cuman ngehindarin dugaan buat kena penalti ya. Soalnya kan di sini kelihatan kayak Max-nya overtake gitu loh, habis nge-break tuh. Jadi dia ngelayangin laporan itu buat biar dia aja nggak kena penalti gitu loh. Itu ya Kak, kalau kata peribahasa mah pertahanan terbaik adalah menyerang. Ya, ya. Nah kebetulan Russell juga agak aneh di sini sih sebenarnya. Jadi ya nggak ada laporan apa-apa. Russell pertama, Max kedua. Tidak ada yang berubah dari laporan itu. Sih dilihat dari sini sih menurut gue ya, kayak Russell tuh kayak apa ya, bermain kotor kayak gini kayak biar si
Verstappen kena penalti lagi, terus dapat ban race dan lain-lain. Kan Waduh. terhindar dari masalah belakangnya kan, mereka udah emang ada masalah kan sebelumnya. Suka ribut aja. Tapi Iya. dari kemarin akur loh, Bi. Iya ya, waktu di podium ya. Iya, podiumnya Aneh akur sih. juga aja. Gue mikirnya bakal akur, ternyata akur anjir. Keren. Kedua orang. Topengnya tebal berarti ya, salah satunya. Walaupun pas di belakang mah kayak gitu lah ya. Saling lempar-lemparan omongan. Keren anjir mereka berdua. Oke, kita masuk aja ke akhir balapan kita ya. Ya, di posisi pertama ada Russell, kedua ada Verstappen, ketiga ada Antonelli, keempat ada Piastri, kelima ada Leclerc, keenam ada Lewis, ketujuh ada Alonso, ketujuh ada ke-8 ada Hulkenberg, ke-9 ada Ocon, dan ke-10 ada Sainz. Oke sih, patut diapresiasi juga sih buat Mercedes ya, yang pertama di GP 2025 ini ya. Ya. Pertama kalinya dia P1. Ya, P1 ya. Dan Gimana nih komentarnya menurut kalian? pertama kalinya McLaren nggak ada di podium. Nah, itu. Gue tadi udah muji-muji Mercedes. Kan sepanjang 2025 ini McLaren ada terus di podium. Mercedes selalu ada, minimal satu lah ada. McLaren maksudnya. Ya. Cuma satu lah. McLaren. Dan kali ini Mungkin bukan hari baiknya McLaren. Dan kali ini juga Russell nggak ngapa-ngapain juga P1. Tiba-tiba lagi aja. Kita nggak ngeliat, Dia kayak effortless banget kan. kita nggak ngeliat si Russell struggle atau gimana gitu, nggak ada gitu di TV-nya, tiba-tiba P1 aja udah kayak biasa aja, kayak P3 biasa gitu. Emang makanya kan banyak yang bilang juga Russell sekarang tuh balapannya terlalu bersih gitu, terlalu baik bersih. Oke, jadi terlalu standar semua aja. Iya. Nggak ada Jaguar atau gimana gitu. Di sini nggak ada yang mau coba overtake dia dari belakang ya. Nggak ada. Tiba-tiba ke satu aja ya. Undercut juga nggak ada dari Verstappen aja. Iya. Ya, Posenya bagus sih, stabil. pose garuk silit, Wi. Beritanya. Iya. Gue penasaran pas foto dia kenapa harus ke belakang, tangannya ke belakang hati gitu, kayak lagi garuk silit. Tapi malah aneh kalau dua-duanya ke depan kayak gak normal ya. Ke belakangnya kayak ke belakang, lagi ke pantat. Di samping aja sih, Bi. Tangannya, Bi. Samping dua-duanya, Bi. Terus ke depan juga. Harusnya agak melebar itu, agak melebar, jangan ke belakang teuing. Iya. Emang kayak gitu. Ya, gimana, apa ya? Aduh, lupa lagi pembahasannya. Oh ya, Russell, selamat buat Russell. Kemenangan pertama mendahului Ferrari yang belum menang di sprint doang. Dan juga Max. Oh ya, good recovery lah buat dari kejadian kemarin, kan agak sayang ya buat fansnya Max, kehilangan berapa poin. Terus buat Kimi Antonelli juga, ya itu podium pertama Kimi Antonelli nih berarti Karirnya ya. Ya, berarti balapan ke Ya. berapa ini ya? Balapan ke 9, ke 10? Ke 10 ya. 10 berarti ya. Balapan ke 10-nya dia 10, ya. podium. Dan yang mungkin untuk Leclerc dapat giveaway tiba-tiba kelima. Lewis Hamilton juga dapat giveaway, bawahnya dapat giveaway. Sainz terutama yang dapat giveaway. Williams tiba-tiba dapat poin 1 poin, itu lumayan. Terus kita lihat juga ada anomali lagi nih di P8, ada Kick Sauber, Nico Hülkenberg. Oke, Kayaknya udah Gojek. 2 kali berturut-turut ya dia dapat poin. Ya, tahun kemarin. Ya. Balapan kemarin juga dapat poin. Sama Kemarin Ini tim-tim Keren papan sih bawah gitunya. pada dapat poin anjir. Haas juga dapat poin, Mm-mm. Aston Martin dapat poin, Williams dapat poin. Ya oke lah buat mereka. Gak ada yang nol lagi sekarang mah. 10 besarnya di lumayan Kayak menarik. apa sih teh? Menarik ya memang. Terlepas di balapan yang kemarin yang boring ya sebenarnya, cuman yang rame terakhirnya doang. Ramai gara-gara safety car aja. duel McLaren, Bi. Tapi kenapa ya ini
selalu gitu terulang kayak timnya Verstappen itu. Kalau dia lagi balapan buruk, tiba-tiba balapan selanjutnya tiba-tiba bagus sekaligus, buruk lagi gitu ya. Terusan Red Bull sekarang ya. Kayak aneh juga gitu ya Red Bull. Gak bisa konsisten lagi kayak tahun-tahun sebelumnya. Soalnya mobilnya juga jelek, Wi. Jadi gimana mood Verstappen kayaknya? Iya. Kan ini tiba-tiba ini lagi bagus, lagi oke. Nggak tahu nanti race selanjutnya dia bakal tetap kayak gini atau malah hancur-hancuran lagi. Jadi unik juga Red Bull di sini. Oh iya, BTW Verstappen ada pemutihan di Austria. Jadi dia poin penaltinya apa sih? Ngurang lagi. Jadi kalau misalkan dapat penalti di Yang Austria, asalnya ya jadi berapa? pokoknya yang kan terakhir dia kena penalti itu yang di Austria tahun kemarin yang tabrakan sama Lando, kalau lu ingat. Yang Lando DNF bannya pecah, kena puncture. Nah itu kan. Nah kalau misalkan di Austria dia nggak dapat penalti, ya udah aman, berarti dia dapat penalti di balapan selanjutnya. Istilahnya Austria ini pemutihan Verstappen. Pemutihan aja. Di Austria harus main aman berarti ya Verstappen. Gue nggak ngerti tuh apakah tahu yang kemarin udah beres atau di Austria juga harus main aman juga. Gue nggak ngerti itunya. Cuman ya udah, Oh, itu istilahnya di Austria ini pemutihan lah. jadi selanjutnya lah baru aman lah dia. Ya. Setelah di Australia ini. Oke, kita lanjut paling extra selanjutnya. Sini kita apresiasi juga buat Kimi Antonelli yang telah meraih podium pertamanya ya. Dan dia juga di sini menjadi driver ketiga termuda setelah Stroll dan Max Verstappen yang bisa podium. Oh, tadi gimana nih menurut kalian? Keren. Gak kayak gua, 18 tahun. Gitu dapat pencapaian apa gitu. Dia di 18 tahun udah bisa dapat podium. Masuk kuliah. Kalian patut di pencapaian masuk kuliah aja kayaknya semua orang bisa deh. Biasa kalau masuk kuliah. Cuman ya lihat dari ekspresi dia waktu dapat podium, dia kayak gak tau mau ngapain gitu aja kan, kayak ngintil-ngintil di belakang si Russell kayak gimana ya kalau podium ini gue harus bersikap kayak gimana aja. Kayak unik, kayak lucu gitu aja. Ya, soalnya kan podium pertama kali, Bi. Masih belum ada pengalaman ya. Jadi kayak masih gitu ya, amatir banget gitu aja. Buat merayakannya tuh. Mau minum tapi belum 18 tahun, jadi serba salah aja. Tapi apa ya? Si podiumnya understandable lah. Soalnya kan dia di Mercedes langsung. Max juga lumayan apa ya? Lumayan wajar lah sebenarnya Max. Stroll juga waktu itu kan di pink Mercedes kan waktu itu, apa ya nama Force India kalau nggak salah, itu waktu itu pakai mesin Mercedes dan Mercedes lagi gacor, jadi ketiga orang ini lumayan understandable lah bisa podium itu sebenarnya di usia muda. Soalnya mereka nggak ngerintis dari awal dari mobil yang jelek kayak Berman, Bortoleto, Kayak Hajar gitu kayak ya. Hajar ya, ini lumayan Hajar itu understandable lah. potensi pisan. Cuman jangan mesin keret gua sih, di sini dulu aja. Ya selamat buat Kimi Antonelli, first podium di usia 18 tahun, pencapaian yang luar biasa. Kedepannya ini anak punya masa depan yang lumayan cerah ya. Dia punya bukti yang lumayan konkret di F1 ini, kecepatannya bagus, dia udah bisa nahan pressure dari pembalap-pembalap lain, udah pernah wheel to wheel sama Max Verstappen juga kan. Jadi ya mungkin kedepannya ini future world champion mungkin tahun 2029, 2030 mungkin bisa. Kayaknya pasti deh itu dia bakal dapat WDC, tinggal nunggu waktu doang. Soalnya musim pertamanya dia sekarang juga dia kayak udah dapat banyak pengalaman ya dia. Ya. Dari beberapa kejadian, beberapa race. Kayaknya anak ini emang udah ditakdirkan buat WDC deh. Ya, cuman sekarang jeleknya dia Harus masih harus ini piastri sih. dulu. Biasanya tahun sekarang nggak sih ya? Harus piastri Iya. dulu yang WDC. Soalnya PST dulu. Ya apa ya? Iya. Ini mau ngomong apa ya? Oh pokoknya Kimi Antonelli sekarang jeleknya masih iya aja sama tim engineer gitu lah, masih jadi kacung Mercedes, dia belum punya pendirian. Mungkin nanti Ya. kalau sudah agak senior dia udah bisa melihat banyak hal, udah bisa punya pendapat sendiri lah. Di sini emang perpaduan skill sama mobilnya ya bisa dimanfaatkan baik ya dengan Kimi Antonelli ini. Cuman yang belum punya itu dia kayak
visi buat balapannya gimana ke depannya ya? Ya, Masih belum ya punya visi itu ya. ya, ya, Karena masih muda juga kan sih. ya, masih muda. Ya, wajar lah masih muda. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Oke, untuk driver standing sendiri di sini ada Piastri yang memantapkan poinnya semakin jauh dari Lando Norris karena Lando Norris DNF. Yang kedua ada Lando Norris, ketiga ada Verstappen, keempat ada Russell, kelima ada Leclerc, tujuh ada Hamilton, tujuh ada Antonelli, delapan ada Albon, 9 ada Ocon, dan 10 ada Hajar. Gimana dari driver standing ini? Masih aman lah buat tim McLaren, masih menyimpan tabungan beberapa poin. Cuman ya agak was-wasan juga dari Verstappen, dia kalau tetap Norris gak stabil terus gitu ya. Lama-lama Verstappen bisa masuk ke ranking 2 deh. Malah kalau sampai kejadian McLaren makin berantakan, Piastri ada kejadian aneh gitu yang nggak diduga, mungkin Verstappen bisa dapat WDC kelimanya. Kalau kemungkinan buruknya gitu. Tapi kalau dalam situasi yang stabil gitu, tetap mengikuti yang seharusnya, mungkin ya McLaren bisa dapat WDC sampai akhir. Apa ya? Ya, biasa yang penting jangan di NF aja sih. Jangan sampai ada momen-momen krusial dia tiba-tiba di NF. Soalnya ini poinnya nggak beda, bener nggak terlalu beda jauh. Cuma beda sama Verstappen 40-an. Kan 2 race ya. Sama Norris juga bedanya cuman berapa, 30. Ini juga Norris kebantu gara-gara di NF kan. Soal posisi 2 kayaknya nggak terlalu konkret ya. Ya mereka kayaknya kita juga nggak ingat siapa yang driver standing kedua kemarin. Enggak. Norris kalau nggak salah. Yang kemarin Norris. kedua tuh ya. Yang kedua tuh nggak terlalu konkret lah. Misalnya Verstappen kedua juga bakalan lupain dengan cepat gitu. Russell juga dikit demi sedikit lumayan bangkit dari kemarin dapat eh, kemenangan, dan kita lihat Hajar sekarang turun sama dari Ocon jadi ke posisi 10. Lebihnya masih sama lah ya, terlalu jauh buat kejar. Oke, mungkin kalau untuk driver kedua, kayak kalau kemarin kan emang poinnya lumayan jauh ya gapnya. Mungkin kalau misalnya nanti tahun ini misalnya gapnya emang benar-benar kurang dari 10 gitu, kayak driver kedua ini bisa dibicarakan juga nggak sih? Mungkin Nggak terlupakan gitu maksudnya. mungkin Kalau misalnya gapnya emang dikit kayak apa 2021 kayak Abu Dhabi pas Verstappen Hamilton itu. ya, Itu kan gapnya emang benar-benar dikit banget kan. Ya, sampai akhir tuh mah dikit pisan. Iya, ya bisa jadi ya. semoga aja. Saya tetap dibicarakan. Iya. Mungkin aja kan ke depannya ada gap seperti itu kan kita nggak tahu juga. Itu yang membuat seru dari balapan sih menurut gua. Ya. Oke, selanjutnya untuk tim standing. Setelah tetap McLaren memantapkan poinnya, emang susah susul dari tim-tim lain. Yang kedua sini ada Mercedes nih, yang sebelumnya ada Ferrari ya. Sekarang Ferrari turun ke posisi 3. Keempat ada Red Bull, posisinya tetap sama. Kelima ada William, Haas, Racing Bull, Aston Martin, King Sauber, dan Alpine. Ini untuk tim standing ya. Kayaknya ini udah kita bisa apa sih, pembicaraan diulang-ulang gitu. Udah pasti McLaren ya pasti WCC bener. Cuma di sini tuh Mercedes dia keren bisa ngambil posisi Ferrari yang udah lama di posisi kedua. Baru Berarti kan dia udah dapat Baru Baru. satu kali kemarin. Ferrari baru sekali. baru Sebelumnya siapa ya, gua agak aja. Bener, memang posisi kedua selalu dilupakan aja. Sebelumnya itu Red Bull kalau Siapa ya saya. sebelum Ferrari aja. tahun kemarin. Enggak yang Sebelumnya, balapan sebelumnya. Sebelumnya Balapan sebelumnya Ferrari Mercedes. kedua. Sebelumnya Mercedes. Oh, Mercedes ya? Oh iya Mercedes ya. Red Bull, Ferrari. Cuman kan gara-gara kemarin Red Bull sama Mercedes tuh dapat poinnya dikit, jadi Ferrari naik ke atas. Oh iya, Sekarang balik lagi ke habitat itu, Mercedes jadi kedua lagi. Mercedes. Ya, Paling ini mah udah gini-gini aja sih, nggak ada yang terlalu signifikan di tim standing mah, Bar. Gak ada yang banyak Iya sih. dikomentarin juga. mungkin ini ya dari Haas sama Racing Bull tuh yang dekat 28 sekarang, sama poinnya. Ya, poin-poin di bawahnya paling ya. Dan yang lumayan menarik itu King Sauber tuh. Sekarang 20-22. Sama Aston Martin beda 2. Itu Aston Martin tim sekaya itu kalah sama tim Gojek gitu loh. Asa kayak apa ya?
lucu ya. Yang tim yang seharusnya ada di atas mungkin normalnya kelima wajarnya ya. Kan ini ada di Ini kan peringkat selalu 8. lima besar kan? Apa teh? Aston Martin kan sebelum-sebelumnya kan selalu di lima besar tahun-tahun sebelumnya. Wah, nggak tahu tah. Gua nggak ngikutin. Jadi ya, Dari balapan sebelumnya starting gridnya emang nggak besar, tapi pas finishnya nggak. ya gini Susah sih itu. apa ya? Kick Sauber tuh Sekarang tahunnya Kick Sauber. ditambah Kick Sauber tuh yang nyetak poin cuma Hülkenberg doang. Aston Martin tuh ada dua. Stroll sama si Stroll sama Alonso. 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 Iya, di carry sama Nico Hülkenberg yang 20. Ini kalau misalkan balapan ke depannya Nico ke 8 lagi bisa kesusul Aston Martin. Bisa ke 9 dia. Tim sekaya itu ke 9 ada Adrian Newey. Mungkin tapi ya Aston Martin juga kita udah sering lah ngomongin Aston Martin. Udah mungkin hopeless lah tahun ini. Apa Mungkin namanya? butuh ini sih waktunya Fernando Alonso pensiun sih. Aston Martin mengganti drivernya lagi. Sepertinya ya. Ganti Butuh mobil. regenerasi lah ya. Ganti mobil. Iya, ganti mobil juga. Ya di Bukannya sini kata si Neo itu kan kayak Newey. yang kata Nawi di Aston Martin itu banyak dana-dana yang dialokasikan ke pengembangan yang gak layak gitu, gak seharusnya gitu. Makanya hasilnya kayak gini kan. Ya ya mereka juga tim baru sih sebenarnya kan baru diakuisisi. Pas dia tuh baru diakuisisi tahun 2021-an ya. 2022-an. Lah pertamanya Vettel tuh. Jadi ya mungkin mereka juga masih belajar banyak hal mungkin dari Aston Martinnya buat ngembangin satu tim F1 dan masih banyak dan efisiensi dana yang tidak efisien ke berterbangan kemana-mana gitu. Uangnya banyak. Tapi dengan ini ya dari jadinya posisi 6 sampai bawah tuh rame gitu loh perebutan poinnya. Karena kan gue lumayan suka ngeliatin posisi bawah-bawahnya juga kan. Tim Haas tuh favorit gue kedua lah setelah Ferrari lah. Gue lumayan suka lah ngeliatin tim-tim bawah tuh. Kalau misalnya lagi bersaing gini rame lah. Jadi ada segmen lain di balapan gini loh. Gak cuma di atas saja doang. Betul ya. Ha. Oke, kita lanjut paling ya sini. Selanjutnya nih ada yang menarik nih dari kemarin. Selain balapan F1 kemarin juga ada FIA, WEC, World Sport Cup Endurance. Di situ Harinya ada Ferrari yang menang di 24 Hours Le Mans ya. Dari 2023, 2023, 24 sama 25. Menang terus itu Ferrari. hat-trick kan jagoan bisa 3 kali hat-trick bro. itu. Lemang bro. Iya. Di WEC tuh Akhirnya nggak peduli siapa yang juara WEC yang pasti bakalan diingat tuh juara Lemangnya soalnya Lemang paling paling bergensi. Tahun 2024 lo inget nggak siapa yang menang si WEC-nya? gak inget ya. Toyota kan, nggak usah. Toyota Forza Toyota ya, Iya, Toyota kan, cuman yang diinget kan ini Toyota. kan Lemangnya kan, Le Mans ya. Ha. yang paling terkenal Lemangnya. Apalagi ini kan 2025 yang menang Robert Kubica tuh dulu sempat mau masuk udah hampir tanda kontrak di F1 di Ferrari, cuman dia kena crash di WRC, tangannya patah gitu kalau nggak salah, gue lupa, jadinya nggak jadi. Dan sekarang dia menang di 24 Hours of Le Mans, jadi sebuah prestasi yang luar biasa buat Robert Kubica di usia 40 tahunnya. Baper Gue sih banget sebenarnya ya. berharap yang menang Toyota sih. Toyota kemarin berapa ya? Kelima kalau satu Toyota. Kelima ya. Biasanya Toyota dia sering ngejar-ngejar terus tuh ke depan. Tapi kemarin di depan jelek sih kelihatannya. Ya, awal-awal lumayan bagus sih Toyota sebenarnya. 6 jam awal kayaknya dia masih ke satu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, gue juga lupa. Cuman tahun ini lemangnya nggak seramai tahun kemarin. Soalnya tahun kemarin ada hujannya juga. Agak nambah Iya. yang lain. Malam lagi kemarin Banyak tahun tapi kemarin kemarin hujan. ya, tahun kemarin banyak safety car banget sih. Oh, oh. Itu beberapa jam safety car aja. Dari subuh Pas hujan. dari jam 3 sampai subuh itu ininya safety car-nya kalau nggak salah. Iya safety car terus kemarin tuh. Seru anjir. Buat saya yang mungkin agak gabut ya di weekendnya, tahun depan nonton deh Lemang, ramai lumayan.
Yang ngikutinnya juga nggak kayak Abang ngikutin doang. F1. Yang lain juga ramai sebenarnya. Ya, ada 6 jam Qatar, 6 jam Sao Paulo, 6 jam Spa, itu lumayan ramai sebenarnya. Cuman ngikutinnya nggak kayak kita bisa Ya, nggak bisa nikmatin kayak F1 itu kayak nikmatinnya ya udah sekalian kelibat doang gitu. Bisa terus pantengin. Menemani begadang mungkin ya. Ya menemani begadang. ya. Seru kok Dan di sini balapan. juga kan berbeda kan sama F1. Kalau F1 emang bener balapan cepat-cepatan. Kalau ini kan emang balapan ketahanan. Iya balapan kanan, endurance. Beda lah. Ini endurance. Jadi ya diuji mobilnya sama drivernya. Yang Ya, balapan bisa balapan lama banget. ya. Sampai malam-malam. Seru apalagi pas Ini malamnya itu sisi seru lain dari banget. F1 lah ya. Iya pas malam seru tuh. Balapan malamnya seru banget itu. Bisa ngedim-ngedim mobilnya tuh. Keren. Kayak di jalan. Kayak di jalur Pantura itu keren banget. Iya, jalan Fortuna. Ya, buat yang tertarik, silahkan tahun depan nonton. Mungkin 2 bulan ke depan Ya, juga ada 6 jam of Spa gitu kalau nggak salah, atau Sao Paulo. Ya, silahkan nonton aja. Ada di Kui Entertainment di YouTube buat Indonesia. ya selingan sih Gratis ya. kan itu mah ya. Buat Ya gratis gratis itu, ya. gratis. Hmm. Tuh nonton aja tuh. Terutama fans Di sini juga Ferrari. ada tiga ini, tiga apa? Tiga kelas. Tiga kelas. Ada Hypercar, LMP3 sama LMGT3. LMP2 pada LMP3. Supercar nggak ada. Ya LMP2 ya LMP2. Supercar tuh maksudnya Hypercar bi. GT3. Oh Iya. GT3 ya. GT3 itu masih kayak mobil-mobil jalanan cuman di ada prototipenya gitu loh. Ya Kalau misalnya Hypercar tuh emang udah mobil-mobil kayak kayak apa ya? Kayak WBS apa sih yang di WSBK, kota Gimi WSBK. tuh? Oh, WSBK Ya, kayak gitu. kayak gitu. BK. Oke kita lanjut sini. Saya selanjutnya di sini nih ada cukup disayangkan sih dari driver driver kita di FIA WC itu ada Sean Galael yang wah kemarin harus DNF sih sayang banget ya. Padahal pas dulu dia di Le Mans tuh Podium. ketiga ya dia. Ya, podium. Oh dia yang ketiga atau kedua? Tahun Lupa kemarin deh. ketiga. Tapi masih di Ya, BMW itu. kemarin ketiga bersama BMW sih ya. Sekarang di McLaren dia harus DNF sih sayang banget. Kalau nggak salah gearboxnya pecah meledak gitu. Pokoknya gearboxnya nggak kuat deh. Dan yang nyetirnya bukan Sean Galael, yang nyetirnya mirip si Garit, agak botak terus ininya agak janggotan gitu. Mirip banget sama Garit aja. Ya ya. Buat WEC juga ya salah satunya ada Sean Galael. Dia sekarang Ya, balapan buat McLaren mobil nomor 95 itu. Nah, kalau tahun kemarin kan di BMW bareng sama setim sama ya. Rossi cuman nggak satu mobil. Sekarang di McLaren. Ini yang buat Indo Pride tuh silakan buat mendukung Sean Galael Iya. di acara Di WEC. sisi lain juga di sini di WC ini ada Indopride kita nih yang harus didukung sih ya. Didukung. Yes, karena di F1 nggak ada di sini kita harus dukung nih Sean Gallagher walaupun performa kemarin DNF ya harus terdukung gitu. Dukung guys. Sean Galael. Oke, kita lanjut lah ke selanjutnya ya. Di sini ada apa? Prediksi untuk GP selanjutnya nih, untuk GP Australia. Austria kan? Kalau nggak salah besok Austria Red Bull Ring. Austria kan ya? Austria. Ya, Red Bull Ring. Gimana nih? Dari siapa dulu nih yang mau prediksi nih Aswi. ke Austria? Apa ya? Pasti masih sama sih. Kalau subjektif gua mah yang pasti pingin McLaren tetap di 1-2. Karena ya poinnya udah makin lumayan kritis deh kalau disampaikan nggak masuk podium lagi. Dengan Satunya dengan mungkin. catatan Red Bull Ring wi kandangnya Red Bull. Di mana Max Verstappen bisa Ah, jago. Ya tinggal kita buktikan. Kan Verstappen kan jarang di musim ini jarang 2 kali race beruntun dia bisa konsisten gitu jarang sekarang. Mungkin ada kesempatan kan race kemarin kan dia udah bagus. Tapi selanjutnya kan nggak ada yang tahu gitu. Bisa tiba-tiba dia buruk atau tetap konsisten ya dia masih yakin gue di 1 Piastri, 2 Norris, ketiga baru Verstappen paling gitu. Kalau buat sisanya boleh lah ke Mercedes atau yang lain. Ya,
Pertama-tama Red Bull Ring ini biasanya panas banget, jadi mungkin keunggulan Mercedes di trek yang dingin agak nggak ada ya, terhapuskan di trek ini. Jadi kita lihat aja gimana, apakah kemarin Mercedes emang diunggulin gara-gara treknya yang dingin atau emang mobilnya udah lumayan bagus gitu. Kita lihat di sini. Kalau misalkan dari gua mungkin prediksinya Max Verstappen pertama, yang keduanya bisa Oscar, ketiganya masih dari Ferrari mungkin antara Hamilton. Hamilton udah kena sial terus, jadi mungkin gue berharap Hamilton podium. Biar biar seenggaknya nggak sedih-sedih amat. Buang sial ya nih. Dari Akbar mungkin. Kalau dari gue sih, gue setuju sih dari Eka sih. Yang pertama kayaknya di sini Verstappen sih ya. Karena di sini ada kandangnya Red Bull ya. Terus yang kedua ada Oscar Piastri, sama ketiga pasti kayaknya kalau kata Eka tadi kayak panas, di sini kayaknya keunggulan buat Ferrari deh kayaknya. Ketiga kayaknya lag deh kalau dari gue. Itu Oke, sih dari gue. menarik, menarik. Oh ya, mau disampaikan mungkin segmen berikutnya, Oh. segmen baru Hasbi Oh mungkin ya, mau untuk mau ini segmen selanjutnya mau kita ada Jadi gini nih, kan race balapan F1 itu kan gak setiap minggu ada ya. Pasti ada nyelang kayak kemarin 2 minggu kita libur. Nah, untuk mengisi kekosongan libur itu, kita ada segmen baru nih. Yang namanya tuh buat sementara, nama segmennya tuh Green Flag or Red Flag gitu. Yang dimana kita tuh ngebahas kayak berandai-andai kemungkinan tentang misalnya kayak apakah misalnya nanti Leclerc pindah tim dia bakal bisa berpotensi WDC atau enggak, gitu-gitulah. Jadi kita kayak cuma ngebahas antara kemungkinan-kemungkinan doang dengan pendapat yang subjektif. Nah itu kita rencananya akan dimulai mungkin minggu depan. Kan minggu depan juga kebetulan race-nya kan lagi ada libur juga. Nah paling itu segmen baru dulu dari kita untuk kedepannya. jadi kayak di sini Enggak. dia ngomong punya pendapat berbeda sendiri-sendiri. Ya, Dan kita memberikan pendapat ya, yang cukup mungkin dari pertanyaan cukup kontroversial mungkin ya. dan Bisa kita jadi ya. kita bakalan ngasih jawabannya bener-bener pas di segmen itu, nggak akan ngomong dulu. Jadi kita belum tahu nih si Hasbi bakal ngomong apa, si Akbar bakal ngomong apa gitu. Kita belum tahu pendapatnya. Nanti kita bisa debatin di situ. Jadi mungkin si formatnya bakalan YouTube fullnya mungkin ya Bia. Terus cuplikannya di Full. TikTok gitu. Ya, jadi fullnya YouTube buat pendapatnya masing-masing orangnya kita akan buat short per satu argumen gitu. Oke, Satu source menarik, itu menarik, paling. menarik. Tunggu aja minggu depan guys. Kita sebenarnya udah Oke. lumayan tektokan soal itu. Oke, ditunggu paling ya untuk video kita selanjutnya. Hmm. Berbeda dan yang lainnya, berbeda dan seperti biasanya membahas balapan. Selanjutnya kita akan membahas seputar yang tadi ya. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, boleh dikoreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa juga nonton kami terus channel ini. Kita pamit undur diri. Ya.